Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen komunikasi, hari ini atau pertemuan ini saya akan membahas manajemen komunikasi di masa krisis dan akan saya fokuskan ke dalam bahasan mengenai memaksimalkan peran humas, gitu ya. Oke, coba kita lihat slide berikut ini. Nanti akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Nah, ini latar belakang nih, latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini nanti tentu saja akan disampaikan salah satu studi kasus, yaitu yang berkaitan dengan corona kan gitu ya, yang sekarang lagi rame. Kemudian di bahasan yang kedua saya akan membahas tentang manajemen komunikasi. Nah, kaitannya apa nih nanti manajemen komunikasi ini dengan COVID-19 kan gitu ya. Nah, apakah adakah komunikasi berperan di situ misalnya dalam menangani corona ini kan, nanti kita akan coba bahas di situ ya. Nah, lalu yang ketiganya adalah humas nih. Nah, humas merupakan pihak yang atau salah satu pihak yang menggambarkan atau yang meng-create atau yang menciptakan atau yang melakukan manajemen komunikasi ini. Itu adalah nanti ada di humas. Satu-satunya tugas apa untuk memanage komunikasi itu adalah berada di humas, tentu saja ya, seperti itu. Ya, kita lihat slide berikutnya. Baik, kita mulai masuk kepada latar belakang. Latar belakang di sini maksudnya adalah latar belakang terjadinya corona di dunia termasuk di Indonesia kan begitu ya. Nah, nanti lalu kita kaitkan dengan peran manajemen komunikasi dikaitkan dengan corona tadi gitu ya. Nah, di latar belakang ini semua orang sudah tahu ya, semua orang mungkin anak-anak pun juga sudah hafal, anak-anak SD, SMP, SMA bahwa COVID-19 atau corona ini diawali dari atau terjadinya di awalnya itu adalah di Cina, tepatnya di Wuhan kan gitu ya. Nah, dari di situ banyak warga yang terkena kayak semacam flu gitu ya. Tetapi ternyata setelah diteliti berbeda dengan flu yang biasa kan gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih sikap di dunia internasional di luar Cina? Nah, di dunia internasional itu mensikapinya beragam. Ada yang memang langsung mensikapi dengan seksama sehingga mencari alternatif jika suatu saat akan datangnya corona, mereka siap harus langkah-langkahnya seperti apa. Ada juga yang biasa-biasa saja atau bahkan ada yang memang tidak terlalu menghiraukan kan gitu ya, biarkan saja, silakan saja misalnya. Nah, termasuk di Indonesia nih. Di Indonesia itu corona itu disikapi secara serius atau secara kenegaraan yaitu tanggal 3 Maret 20 tahun 2020 kan begitu ya. Jadi tanggal 3 Maret ini barulah pemerintah menyatakan yaitu melalui Kepres bahwa Indonesia sedang mengalami bencana nasional yaitu menghalangi atau menghadapi virus corona ini kan gitu ya. Tadi kalau di Wuhan itu jauh dari bulan Maret tentu saja ya, berarti mungkin sekitar di awal atau di akhir 2019. Nah, beberapa bulan kemudian itu tanggal 3 Maret itu di Indonesia baru kita dinyatakan bahwa virus corona ini adalah sebagai bencana nasional. Nah, sebelum dinyatakan bencana nasional ini, apakah kasus corona itu ada di Indonesia sebelum tanggal 3 Maret? Oh, ada kan gitu ya. Tetapi secara serius atau secara sikap kenegaraan baru dilontarkan tanggal 3 Maret 2020 melalui Kepres gitu ya. Oke, itu latar belakangnya. Boleh kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ya, tadi setelah dinyatakan bahwa COVID-19 ini adalah merupakan bencana nasional di Indonesia,
maka media massa ramai-ramai memberitakan tentang itu, gitu ya. Tentang COVID-19 itu adalah merupakan bencana nasional. Misalnya kita lihat nih Tribun, nah ini Tribun nih, Tribun judulnya adalah Presiden Jokowi terbitkan Kepres tetapkan wabah COVID-19 menjadi bencana nasional, gitu ya. Terus di news, misalnya nih portal news atau online, ini menyebutkan atau menuliskan bahwa Presiden Jokowi tetapkan COVID-19 menjadi atau jadi bencana nasional, gitu kan. Kemudian ada media-media yang lain, misalnya seperti ini nih, Corona ditetapkan jadi bencana nasional. Semua pemerintah semua transparan. Nah, gitu ya itu. Jadi berbagai macam media, Jawa Post juga termasuk, kemudian media-media yang lain juga termasuk menggambarkan atau memberikan laporan tentang bencana nasional ini, ya gitu. Itu adalah dari latar belakang, gitu kan. Nah, coba kita lihat sekarang slide berikutnya. Ya, akibat dari COVID-19 ini itu sudah dirasakan masyarakat Indonesia ketika itu kan gitu ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang dialami. Bahkan para pengamat sosial itu mengkategorikan bahwa Indonesia itu adalah banyak mengalami keterlambatan dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, keterlambatan itu misalnya dari soal koordinasi. Koordinasi antara pemerintah daerah, kemudian dengan pemerintah pusat, bahkan ke pemerintahan yang terkecilnya itu adalah terkesan lambat di situ. Dan termasuk juga dalam pembentukan tim untuk pencarian data. Jangankan untuk bekerja mencari data, ketelatan itu pun juga terjadi dalam pembentukannya kan begitu ya. Jadi mau mencari data seaktual atau selengkap bagaimana ketika itu timnya juga waktu itu belum dibikin atau belum dibuat secara masif di situ. Nah, akhirnya tim pencarian data inilah yang akhirnya kesulitan, akhirnya menemui keterlambatan itu. Karena tadi koordinasinya lambat, kemudian tim pencari datanya juga lambat, otomatis pencegahan dan penanganan terhadap penanganan pemulihannya pun juga lambat. Nah, termasuk dalam penyampaian informasi yang disampaikan pada masyarakat itu kadang-kadang juga tidak terlalu sesuai kan gitu ya. Penyampaian informasinya pun juga terlambat, yang sesungguhnya yang terjadi itu pun juga terlambat kan gitu ya. Nah, karena ada keterlambatan inilah sehingga keterlambatan dari mulai koordinasi, keterlambatan cari data, keterlambatan pencegahan, keterlambatan penanganan, dan keterlambatan penyampaian informasi, maka menimbulkanlah terjadinya krisis, gitu ya. Terjadinya krisis, yaitu dari mulai krisis ekonomi, kesehatan, kemudian sosial, budaya, pendidikan, termasuk krisis dalam bidang informasi, kan gitu ya. Dalam informasi itu, informasi tentang COVID-19 ketika itu menjadi liar, tidak terkendali, semua orang bisa membaca, semua orang bisa melihat, semua orang bisa mengkategorikan, dan semua orang bisa menilai sebetulnya ini apa yang terjadi, kan gitu ya. Tadi di bidang ekonomi sudah pasti banyak yang di PHK, banyak yang tidak wisata-wisata menjadi terganggu, kesehatan apalagi, hubungan sosial dan budaya pun juga menjadi lebih terganggu di situ. Nah, akibatnya semakin komplekslah permasalahan yang terjadi akibat COVID-19 ini. Gitu ya. Untuk selanjutnya coba kita lihat slide berikut ini. Ya, kita mulai lagi. COVID-19 akhirnya bisa menimbulkan kompleksitas permasalahan yang sampai sejauh ini belum ditemukan solusinya kan gitu ya.
atau belum terselesaikan permasalahannya. Nah, kompleksitas masalah ini timbul, tadi kan sudah disebutkan bahwa ada beberapa keterlambatan, kemudian akhirnya menjadi krisis. Nah, itu belum selesai permasalahan itu teratasi, gitu kan. Kemudian COVID terus meningkat, kan gitu ya. Nah, lalu muncul kebijakan yang menyebutkan tentang new normal. Nah, akibat dari new normal inilah, di satu sisi COVID-19 masih terus merangkak, yang akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan, lalu timbullah kompleksitas masalah. Kan gitu ya. Kompleksitas masalah ini timbul akibat salah satunya adalah new normal diberlakukan. Artinya banyak masyarakat yang menganggap bahwa new normal itu adalah kembali kepada normal yang baru sehingga tidak ada lagi COVID-19 kan gitu ya. Banyak yang beranggapan seperti itu. Padahal sesungguhnya COVID-19 masih berada di tengah-tengah kita. Masalah masih banyak timbul sehingga new normal inilah akhirnya mendapatkan reaksi dari masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu wajar ya antara setuju dan tidak setuju. Tetapi pada prinsipnya pemerintah terus berusaha mencari solusi-solusi untuk mengurangi permasalahan-permasalahan dari COVID-19 ini gitu kan. Nah, yang reaksi pun juga menurut saya ada yang memberikan pro itu dengan alasan-alasan tertentu. Lalu masyarakat yang merasa tidak pro atau kontra pun juga dengan alasan-alasan tertentu kan gitu ya. Saya kira itu wajar dalam suatu kehidupan di masyarakat antara pro dan kontra. Nah, kalau kita tetap melihat pada dunia ilmu komunikasinya kan gitu ya. Bagaimana nih peran komunikasi dalam ikut serta menyelesaikan permasalahan COVID ini. Nah, ayo kita lihat di slide berikutnya yang akan membahas tentang bagaimana nih manajemen komunikasi dalam ikut serta menyelesaikan persoalan COVID ini. Mari kita lihat slide berikutnya. Baik, kita sudah menginjak kepada slide pentingnya manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi atau Mankom ya. Disingkat oleh saya itu adalah manajemen komunikasi disingkat dengan Mankom ya. Nah, sekarang pentingnya Mankom. Nah, pertanyaannya mengapa Mankom ini adalah penting kan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan dalam Mankom ini mengapa penting? Karena tadi salah satunya yang berkaitan dengan dunia komunikasi, informasi mengenai COVID-19 ini adalah menjadi liar. Orang bisa mengatakan apapun itu tentang COVID-19 ini. Orang bisa ketakutan akibat corona ini. Akibat dari mana? Tentu saja dari informasi yang liar tadi. Macam-macam perilaku orang itu akibat informasi mengenai COVID atau corona ini. Nah, mengapa penting pentingnya Mankom ini? Berarti di sini adalah ada kaitannya bagaimana memanage atau mengatur komunikasi ini agar tidak menjadi liar kan gitu ya. Tidak liar informasinya. Nah, masyarakat tetap harus disuguhkan dengan informasi-informasi yang up to date dan benar, tetapi cara mengatur penyampaian informasi inilah yang sangat penting kan begitu. Nah, sangat penting itulah dalam Mankom ini tentu saja ketika kita ingin menjalankan atau memanage komunikasi sudah pasti tidak akan terlepas dari unsur-unsur atau komponen-komponen komunikasi. Yaitu apa unsur-unsur komunikasinya? Yaitu yang pertama adalah tentu saja komunikator gitu kan. Lalu misalnya komunikan. Lalu misalnya pesan kan gitu ya. Lalu misalnya media. Lalu misalnya tadi feedback dan efek. Nah, pengaturan-pengaturan dalam Mankom inilah yang perlu kita lakukan. Pengaturan mengenai komunikatornya, pengaturan melalui komunikannya, pengaturan melalui pesannya, pengaturan melalui medianya, feedback, dan efek. Semua itu harus di-manage, semua itu harus
diatur kan. Nah, kalau tidak diatur ya itu tadi akhirnya liar kan gitu. Nah, coba kita lihat satu-satu komunikator nih. Pentingnya kita mengatur atau memanage komunikasi dalam hal ini adalah komunikator. Nah, diharapkan nanti komunikator yang menyampaikan pesan kepada masyarakat itu memang benar-benar komunikator yang capable dalam bidangnya atau lembaga yang memang mempunyai kapasitas untuk menyampaikan informasi kan begitu ya. Karena walau bagaimanapun juga kan komunikator itu bisa secara mandiri atau bisa secara lembaga atau organisasi. Nah, dalam hal ini untuk mengatasi informasi liar mengenai corona ini, tentu saja komunikatornya adalah komunikator yang memang kompeten di bidang itu. Misalnya kan sudah dibentuk tuh di pemerintah itu juga ada tuh komunikatornya. Tetapi jangan salah, kita harus menentukan atau memilih komunikator yang benar-benar tepat dalam mengatasi atau memberikan informasi tentang corona ini. Jangan sampai komunikatornya tidak kapabel, komunikatornya tidak tahu apa-apa, komunikatornya berusaha mengelak, komunikatornya berusaha mencari alasan, komunikatornya berusaha segala seluk-beluk agar tidak terlihat kasus yang sebenarnya. Nah, itu sangat dilarang sekali dalam manajemen komunikasi. Tentu saja dalam menentukan komunikator ini, komunikator minimal misalnya mempunyai kredibilitas yang bisa diandalkan. Latar belakang yang memang mumpuni, kan gitu ya. Paham tentang komunikan, paham tentang pesan, paham tentang media, dan paham tentang feedback maupun efek. Komunikatornya harus paripurna di situ. Kan gitu ya, karena informasi apapun itu keluarnya tentu saja dari komunikator kan begitu ya. Jadi jangan sampai si komunikator ini seadanya saja asal ada kan gitu. Nah, itulah yang nanti akan membahayakan yang pada akhirnya informasinya menjadi liar kan gitu ya. Nah, mengenai komunikan. Nah, prinsipnya si komunikan pun juga harus diatur nih. Ada kemampuan komunikator untuk mengatur komunikan. Informasi tentang corona ini untuk siapa nih sebetulnya kan gitu ya. Nah, dari situ pun juga harus berusaha komunikator ini memilah-milah komunikator tingkat SD, tingkat SMP, tingkat apa nih kan kira-kira komunikatornya. Karena pada prinsipnya komunikator itu adalah bersifat heterogen dari berbagai kalangan. Nah, komunikator harus paham itu sehingga mengenali audiens yang nanti akan diberikan informasi. Kan gitu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mengenai pesan. Pesan di dalam manajemen komunikasi itu adalah salah satu komponen yang pertama dan utama, kan begitu ya. Karena melalui pesan inilah komunikan paham betul, komunikan tahu betul, komunikan suka betul atau tidak suka betul. Itu kan itu melalui apa sebetulnya? Yaitu melalui pesan-pesan yang dirangkai oleh komunikator. Jadi, pesan ini sebetulnya jika kita ingin disambut baik oleh misalnya komunikan, itu coba misalnya atau coba bisa kita arahkan pesannya itu adalah kepada sesuai dengan kebutuhan dan keinginan si komunikan. Apa nih yang diinginkan oleh komunikan itu sebetulnya apa nih? Informasinya jangan terlalu dibolak-balik, belok-belok, akhirnya ke situ juga. Tidak, masyarakat itu ingin tahu pesan atau informasi yang sesungguhnya yang kejadian sekarang itu apa. Yaitu melalui apa? Ya jelas melalui pesan tentu saja. Nah, setelah pesan kita coba memahami tentang media. Nah, media pun ini pun juga harus di-manage, harus diatur. Di dalam Mankom ini media itu juga harus diatur. Tidak sembarang kita menyampaikan informasi dalam satu media saja. Ada kajian tertentu. Oh, media ini cukup nih yang untuk menyampaikan informasi tentang COVID, tentang sesuatu yang berkaitan dengan COVID. Nah, itu ada pengaturan-pengaturan yang memang diatur sedemikian rupa sehingga informasi atau pesan itu tepat menggunakan media itu gitu kan. Karena setiap media itu kan mempunyai keunggulan dan kekurangannya. Nah, komunikator sebagai pemberi pesan itu harus paham sampai di situ.
paham mana media yang memang diminati oleh masyarakat, mana yang memang media tidak terlalu diminati, atau mana media yang memang mempunyai rubrik tentang COVID ini, kan gitu ya. Nah itu harus dari A sampai Z-nya media kita kenali dulu oleh komunikator ini. Sehingga informasi yang disampaikan itu adalah tepat dengan menggunakan media yang sangat tepat juga di situ ya. Nah dari sini pun juga mengenai feedback dan efek pun juga itu sudah harus dikaji dulu, sudah harus di manage. Informasi yang kita ingin sampaikan itu dengan feedback apa nih yang kita dapatkan, yang ingin kita dapatkan, yang oleh komunikator dapatkan itu nanti selebihnya ingin apa nih kan gitu. Efek apa yang akan ditimbulkan. Nah itu harus sudah menjadi kajian dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Jadi jangan dibiarkan saja informasi itu sampai kepada masyarakat. Oh, yang penting kan sudah sampai ke masyarakat. Terserah efeknya mau bagaimana atau feedbacknya bagaimana. Nah itulah yang keliru. Kita harus sudah mempunyai target, bahwa komunikator itu sudah harus mempunyai target. Informasi tentang A ini nanti efek dan feedback apa nih yang akan diharapkan. Feedback apa nih dari masyarakat? Efeknya nanti seperti apa? Nah, itu adalah sebuah kajian-kajian yang perlu di dalam manajemen komunikasi. Ya, demikian tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Masih ada satu materi yang belum saya sampaikan tentang peranan humasnya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan melalui video YouTube kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.